Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton yang telah mengklik video ini dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Imam Awaludin dan Ibu Kurota Ayu sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonometrika 1. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek 3 yang telah kami buat, yaitu terkait dengan uji-uji klasik di ekonometrik. Baik, saya akan mulai share screen. Em, Baik, di sini kita akan menggunakan data WUDI 3. Di sini saya sudah masukkan data WUDI 3-nya untuk mempercepat waktu dan mempermudah presentasinya. Di sini ada 33 observasi juga. Lalu kita mulai dengan regresi pertama, regresi awalnya terlebih dahulu. Ini kita cek pencet crop. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, di sini kita minimize dulu datanya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasil dari regresi data Woody ini ya. Nah, ini lalu selanjutnya kita akan melakukan em, uji normalitas. Nah, kita klik view tadi setelah regresi, kita klik view. Setelah klik view, kita pencet yang histogram normality test. Kita ukur besar. Nah, di sini ini hasilnya untuk uji normalitas. Untuk interpretasinya, untuk seluruh interpretasinya akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Kita akan selesaikan dulu untuk semua uji-ujinya. Oke, kita minimize. Lalu normalitas sudah, regresi awal sudah, normalitas sudah. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji um, autokorelasi. Oh enggak. Jangan, kita akan mulai dari multikolinearitas dulu dengan FIF. Nah, di sini untuk hasilnya. Baik. Selanjutnya kita klik view lagi. Nah, kita ke estimation output dulu aja tidak apa-apa. Ini untuk menunjukkan hasilnya kembali yang regresi awal. Lalu selanjutnya um, regresi awal sudah, normalitas sudah, multikolinearitas sudah. Lalu selanjutnya kita akan uji autokorelasi menggunakan LM test. Baliknya kita melakukan dua. Nah, ini untuk hasilnya. Saya dilihat ya. Ini untuk hasil dari autokorelasi. Baik, kita minimize lagi. Kita pencet view. Estimation output lagi tidak apa-apa. Uji autokorelasi sudah dan yang terakhir kita akan uji heteroskedastisitas untuk data UDI berikut. Kita akan menggunakan metode White. Oke, include White ke yes. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk besar. Ini untuk hasil dari tes heteroskedastisitas menggunakan metode White. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk interpretasinya. Sebelumnya saya akan baik kepada Muhammad dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rehan karena telah membantu mencoba dan juga mengkaji mencoba EViews-nya. Jadi di sini saya akan melakukan interpretasi koefisien bersama regresi. Jadi pada Woody kali ini secara statistik setiap penambahan satu unit untuk N secara statistik setiap penambahan satu unit restoran kompetitor dalam radius 2 milimeter dari restoran Woody akan signifikan untuk menurunkan pendapatan Woody sebesar $9 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian untuk P, secara statistik, setiap penambahan satu orang penduduk dalam radius 3 mili dari restoran Woody akan menambahkan pendapatan Woody sebesar
sebesar 0,35 dolar dengan asumsi steris paribus. Kemudian untuk I secara statistik, setiap penambahan 1 dolar pendapatan rata-rata rumah tangga dalam radius 3 mili dari restoran Woody akan menambahkan pendapatan Woody sebesar 1,2879 dolar dengan asumsi steris paribus. Kemudian untuk interpretasi pengujian normalitas, seperti yang telah diinterpretasikan oleh Raihan, kita dapat bahwa Evius-nya itu menghasilkan jar kuberanya sebesar 4,4502 sekian. Dengan interpretasi, bisa ke bawah Raihan. Next slide. Oke, balik lagi. Nah, satu lagi. Normalitas. Nah, dengan hipotesis H0 adalah residual yang berdistribusi secara normal, H1 yang mengidentifikasikan bahwa residual tidak berdistribusi secara normal. Kemudian dari kriteria pengujian untuk normalitas ini, jika p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 maka gagal tolak H0 yang berarti kan bahwa residualnya itu berdistribusi normal. Dan jika p-value-nya itu kurang dari 0,05 maka hal ini menandakan adanya tolak H0 yang artinya residual tidak normal. Kemudian kita ketahui dari if use di atas diketahui bahwa probability Jarkuberanya sebesar 0,108 eh 108 yang artinya itu lebih besar daripada 0,05 yang menandakan bahwa hal ini H0-nya itu diterima dan datanya terdistribusi secara normal atau bisa kita sebutkan bahwa pengujian pada normalitas ini lolos begitu. Kemudian untuk interpretasi pengujian selanjutnya itu ada pengujian autokorelasi. Eh, dari ifuse-nya Rehan tadi, kita bisa menggunakan hipotesis bahwa H0 itu menandakan tidak adanya autokorelasi hingga leg kedua dan H1-nya menandakan adanya autokorelasi atau residual tersebut saling berkorelasi antara satu sama lain. Kemudian kriteria pengujiannya itu jika probabilitas F statistiknya atau eh, probabilitas OBS R square-nya itu lebih dari 0,05, maka hal ini menandakan adanya gagal tolak H0 yang menandakan tidak ada atau korelasi. Tetapi jika probabilitas F statistiknya itu kurang dari 0,05, maka hal ini menandakan adanya tolak H0 yang menunjukkan adanya autokorelasi. Kemudian dari hasil if use tersebut, probabilitas F statistiknya itu sebesar 0,839 dengan probabilitas R square-nya itu sebesar 0,8. Hal ini menunjukkan adanya lebih dari 0,05, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya itu H0 diterima. H0 diterima, maka dengan asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data tersebut sudah lulus dari uji autokorelasi. Kemudian bisa kita next. Kemudian untuk pengujian selanjutnya, uji multikolinearitas dengan kriteria pengambilan keputusan kami bersumber dari kriterianya Bapak Imam selaku dosen pengampu. Jadi jika FIF ataupun variance inflation faktornya itu 1 sampai dengan 5, hal ini akan didefinisikan sebagai multikolinearitas rendah atau kita bisa sebut dengan multikolinearitasnya itu aman. Tapi jika FIF-nya itu lebih 5 sampai dengan 10 dalam rentang, hal ini akan didefinisikan sebagai multikolinearitas sedang. Tapi jika lebih dari 10 FIF-nya didefinisikan sebagai multikolinearitas tinggi yang menandakan adanya masalah.
Kemudian dapat kita lihat dari output multikolinearitas itu berfokus pada centered FIF dari issues yang telah dikaji oleh Raihan dengan variabelnya itu variabel n-nya itu sebesar 2,345 dan juga variabel p-nya itu 2,5 dan variabel i-nya itu sebesar 1,17. Sehingga bisa kita lihat bahwa variance inflasi faktor yang diperoleh dari nilai FIF dari variabel tersebut berada dalam rentang FIF 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas yang berarti. Dengan demikian, seluruh variabel dalam model memiliki tingkat multikolinearitas yang rendah dan bisa kita sebutkan bahwa dari tes multikolinearitasnya tersebut telah teruji dan dapat kita simpulkan sebagai regresi yang sempurna. Regresi yang dapat kita interpretasikan dan dapat kita tes kembali. Next. Oke, kemudian untuk tes terakhir itu ada tes heteroskedasitas. Dari eh, kemudian setelah diuji oleh Raihan ataupun telah dicoba oleh Raihan untuk if use heteroskedasitasnya, dan juga dari kriteria pengujian, yaitu jika probabilitas chi-square-nya itu lebih dari 0,5, maka gagal tolak H0, yang artinya tidak adanya heteroskedasitas. Tapi jika probabilitas chi-square-nya itu kurang dari sama dengan 0,05, maka tolak H0 yang artinya terdapat heteroskedasitas di persamaan tersebut. Kemudian berdasarkan dari uji White, kami mengambil salah satu uji heteroskedasitas menggunakan metode White. Diketahui bahwa nilai probabilitas chi-square-nya itu sebesar 0,9101, yang mana hal ini seperti yang kita tahu bahwa hal ini lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, keputusan yang dapat diambil adalah gagal menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa mode regresi tidak mengalami heteroskedasitas atau memiliki varian residual yang homogen atau bisa kita sebut bahwa regresi tersebut memenuhi uji regresi klasik. Kemudian untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Raihan selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muammar yang telah membantu saya dalam dalam menginterpretasikan untuk uji regresi untuk data Woody 3. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah mengklik video ini dan memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan dari project 3 kami. Eh, Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.